Nanti aku sambil bahas yang PPT punya aku aja dulu ya, sambil nunggu yang lain. Jadi oke, gue langsung bahas materi yang pertama tuh ada eksperimen acak dan konsep peluang. Sebetulnya ini yang tadi dipelajari itu cuma jenis-jenis observasinya ini ada apa aja. Kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif ya karena bisa dihitung, karena dia bilangnya tuh istilahnya apa? Bentar, bisa terhitung lah. Makanya kita bakal ada discrete sama continue. Ya, discrete itu pokoknya kata kuncinya itu proses menghitung ini. Kalau misalkan continue tuh selang atau interval. Selang atau interval dari semua bilangan real. Ordinal atau rank, nominal. Nominal tuh pokoknya nggak mengenal urutan kata kuncinya. Lalu untuk rank juga mengenal urutan. Sebetulnya begitu aja sih gampangannya ngafalnya. Untuk contohnya ya bisa lah. Ini kenapa kok gua notifnya di situ? Nah, mungkin. Nah, ini. Jadi ciri-ciri dari eksperimen acak itu dapat diulangi, proporsi keberhasilan dapat diketahui dari hasil sebelumnya. Ini proporsi ini sebetulnya nanti itu merujuk ke arah peluang itu. Bisa diukur dan hasilnya tidak dapat ditebak karena hasilnya acak. Jadi kita nggak tahu tuh kayak misalkan dari kita tahunya misalkan dari 10 percobaan dari hasil dua, ya udah kita nggak tahu dua betulnya itu berurutan atau enggak gitu. Jadi kita nggak bisa nebak. Uang sampel itu pokoknya ya semua kemungkinan hasil lah dari suatu percobaan. Kejadian event itu himpunan bagian atau subset dari uang sampel S. Dan rotasinya itu biasanya pakai huruf abjad besar ya, A, B, dan lain-lain gitu ya. Lalu untuk uang sampel S, ini himpunan semua kemungkinan dari hasil percobaan. Jadi kayak S itu kayak semesta lah, semua kemungkinan gitu, yang mungkin gitu. Lalu untuk jenis uang sampelnya tadi kan ada dua ya, discrete dan continue. Kalau misalkan continue ya interval, kalau misalkan discrete ya countable atau dihitung atau caca gitu. Lalu kejadian ya udah kejadian tuh yang guna bagian dari ruang sampel. Kalau misalkan mau digambarin, paling ya misalkan S-nya itu kan semua ini, tapi kan kejadian A itu ada di dalam S itu sendiri. Cara logika sih sebenarnya cuma gitu. Jadi kayak sebagian lah, sebagian yang termasuk. Tapi juga bisa juga sih apa namanya kejadian tuh memenuhi dari semua semestanya tuh bisa. Nah ini konsep himpunan sebetulnya aku bakal skip sini yang penting. Yang ini secara definisi ya konsep himpunan. Sebetulnya nanti yang kepake itu mungkin yang ini ya, aturan-aturan ini. Kalau misalkan aturan-aturan ini sebetulnya tinggal digambar aja. Misalkan A komplement dengan diiris dengan ini ya udah pasti irisannya ya yang nggak ada itu karena dia ketiadaan itu sendiri maksudnya. Kalau misalkan A digabung dengan ketiadaan maka ya ada gitu A diiris dengan A komplement pasti nggak ada gitu. Lalu untuk De Morgan sendiri A gabung B komplement itu sama dengan A komplement gabung dengan B komplement dan sebaliknya juga. Kalau yang buat Barujan, kalau misalkan mau tanya, langsung tanya aja ya. Langsung kasih soal deh. Kalau misalkan kalian ada soal di kolom chat. Gue bakal ngeliatin chat terus kok. Oke, masuk-masuk konsep peluang. Ini udah deh. Kak mau dong UTS 21 atau 20. Yang kuncinya belum ada di SAU. Siapa ini? Beatrice Amanda. Oke. Wait ya. Gue cek dulu soalnya. Yang belum ada tuh yang 2021 ini.
Bentar, 2020. Dia mintanya berapa sih? TS 21 atau 20? Oke lah, kita coba yang 21 dulu lah ya. Aku juga sebenarnya belum ngerjain sih, cuman kita bakal kerjain sama-sama. Ini nggak ada yang lain. Coba. Oke, jadi kita coba kerjain dulu soalnya. Yang pertama itu misalkan X1, X2, Kubacak memiliki fungsi massa Planck sebagai berikut kan. Pasangan X atau X2 yang mungkin tuh ini. Jadi kalau misalkan ditanya fungsi Planck marginal, gampang ya sebetulnya ya. Karena fungsi massa Planck marginal itu sebetulnya idenya itu fxy, fxy ini tuh nanti tuh ditegalin terhadap dx misalkan ini jadinya nanti tuh fy. Karena seluruh kemungkinan dari x-nya itu udah dijumlahin. Ini kan jumlahan kan nanti ya. Jumlahan dari seluruh kemungkinan yang ada gitu. Nah, ini seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita punya discrete, ya udah kita jumlahin aja sebetulnya. Jadi misalkan peluangnya itu kan X1 tambah 2X2 dibagi 18 kan ya. Tapi X yang mungkin tuh X1 misalkan nih gue hitungnya ke fx dulu, fx 1 dulu nih. Berarti kalau misalkan kayak gitu, X peluang untuk X2-nya itu berapa tuh? X2-nya cuma bisa 1, 2, 1, 2 ya. Ini kok. Oh, ini mah X X1-nya tuh domainnya 1 sama 2. Sorry. Domainnya 1 sama 2 dan X2-nya domainnya 1 sama 2. Jadi ya kombinasian di antaranya ini. Jadi sih kalau aku tinggal dijumlah aja sih. Jadi fx1 itu sama dengan x1 tambah 4/18 ditambah x1 tambah ini 4 berarti harusnya 2/18. Jadi fx1-nya itu bakal nilainya itu x1 tambah 6/18. Itu fx1-nya, fx2-nya juga sama ya. Fx2-nya berarti gimana? Tinggal dijumlahin kan dari kombinasi 1, 2 berarti 1 ditambah 2x 2/18 ditambahin sama 2 plus 2. Eh, kenapa ke bawah ya? Ditambah 2x2/18. Lalu untuk ekspektasi-ekspektasi ini ya, ini sebetulnya sih di Modris ya, bakal dapat pokoknya itu ekspektasi ekspektasi dari ekspektasi misalkan x bersyarat n gitu kan. Ini tuh ujung-ujungnya itu sama dengan ekspektasi x. Ini sebetulnya langsung ada propertisnya sih istilahnya. Ya udah ekspektasi dari x. Berarti kalau gitu ini kita tanya ekspektasi x2 kan. Berarti kalau gitu ekspektasi x2 itu bakal sama dengan ini udah dibahas atau belum? Udah belum nggak sih ini? Belum kan? Oh, udah. Oke, x2 jadi ya ekspektasi x2 berarti kan fungsi peluangnya 1 tambah 2x2/18 ditambah 2 plus 2x2 x2 dibagi 18 ini di sigma x2-nya sama dengan ini dikali n x jangan lupa putus rapinya deh. Pos gua mana ya?
Kayak gini ya. Tinggalnya kalian tahu sendiri ya, X-nya masukin masukin itu, masukin 1 sama 2. Lalu untuk yang C sebetulnya gampang aja sih, pakai properti saja sebetulnya. So, yang C ini, yang C itu tuh kan berarti kan ekspektasi 2x1 dikurangi 3x2 ya udah sama dengan ekspektasi dari 2 ekspektasi x1 dikurangi 3 ekspektasi x2. Udah tinggal masukin ya. X1-nya nanti ngitungnya caranya sama kayak gini. Ngitungnya caranya sama kayak yang ekspektasi X2, cuman isinya X1 dan fungsi pulang yang dipakai itu fungsi pulang X1 nanti. Nah, 1 tambah 2, oh, sorry, ini 2 ya. 2x1 ya. Ini 4 berarti harusnya ya. Ini ada salah dikit. Kalau usah ada jumlah atau dengan 1. So, 1, 6, 8. Kok 18 ya? Bentar-bentar ya. Sama 1. Aku fungsi pulangnya kenapa bisa gini ya? Gue skip dulu deh fungsi pulangnya deh. Sabar ya. Nomor 2 dulu aja. Untuk nomor 2, fungsi pembacak X1, X2 memiliki fungsi kepadatan pulang bersama sebagai berikut. Ini gimana sih caranya? Gue geser aja. Untuk nomor 2 itu kan berarti kan efeknya X1, X2, CX1 kuadrat X2 pangkat 3 gitu. Dari 0, X1, X2, 1. Gambarkan daerah definisi dari kepadatan peluang di atas bersama. Daerah definisinya sebetulnya sih dari fungsi. Ini nanti bentuk kontur nggak sih? Nanti aku skip dulu yang B langsung deh. Tentukan nilai C dari X1 kuadrat, X2 di pangkat 3 kan. Jadi sebetulnya sih nanti nentuin nilai C-nya sebetulnya bebas mau pakai cara mana aja sebetulnya. Bisa pakai cara kalian cari dulu peluang marginalnya berapa. Misalkan kalian cari dulu nih efek satunya berapa. Tapi efek satunya ini jangan lupa domain ini. Domain ikatan ini. Nah nanti kalau misalkan udah efek satu yang kamu cari, ketemu gitu kan fungsi pelangnya apa. Jadi nanti misalkan pakai fungsi peluang 1, berarti harusnya kan integral terhadap X2 ya. X2 kan berarti kan integral terhadap dari X, sorry. Kalau X1 berarti 0 sampai X2. Integralnya apa dapat. Nah nanti efek 1 ini diintegralin lagi di terhadap domainnya. Integral dari 0 sampai 1. Ini efek 1 nanti bakal sama dengan 1 gitu. Nanti ketemu C-nya berapa. Aku nggak ngitung lagi ya. Secara logika sih gitu. Lalu untuk menjelaskan X1 apakah X1 dan X2 saling bebas sebetulnya nanti itu kita coba pakai itu ekspektasi X dikali ekspektasi Y, apakah dia itu sama dengan ekspektasi XY gitu. Kalau misalkan kovariansinya 0, itu saling bebas. Sorry. Ini pakai ini berarti ya. Bentar. Bisa pakai yang satunya lagi sih. Kalau misalkan saling bebas, sebetulnya bisa langsung pakai perkalian fungsi peluangnya marginal aja ya. Jadi buktiin aja kalau misalkan apakah fx1 dikali fx2 itu sama dengan peluang bersama. Sebetulnya kalau cara satunya sih ya nanti ini sih pakai cara yang ini sih kalau misalkan saling bebas.
Lalu misalkan tentukan ekspektasi X1 diberikan X2 bernilai segitu. Ya udah ya, jangan lupa ya, ini fungsi peluangnya bersyarat, jadi ini harus bersyarat ya. Cara buatin bersyaratnya gimana? Ya udah, berarti fx1 bersyarat x2 gitu kan, kita carinya. Nah, ini nanti kita tinggal pakai apa itu namanya tuh? Teorema Bayes ya, yang bakal nanti yang peluang-peluang bersyarat ini. Bahkan kita kan tahu f a bersyarat b sama dengan sorry ada chat ya. Wah, matiin lagi. Oh iya, BTW Kak, bab 3 itu berarti soalnya cuman nurunin momen ekspektasi variansi. Iya, kayaknya gitu deh. Cuman tetap harus belajar ya cara apa namanya? Cara nuruninnya. TP ini ngajarin cara nurunin sih sebetulnya. Oke, aku lanjut. Berarti FAB ini ya udah lah ya, berarti FANB dibagi FB ya. Oke, cara pakai rumus yang ini. Nanti kita kan udah punya fx1, x2 kan. Nah, ya udah nanti tinggal bagi fx2 aja, nanti kita jadi fungsi peluang. Nah, setelah itu kita masukin di berikutnya, ini kita masukin substitusi x2-nya itu sama dengan sepertiga. Nah, kalau udah dan ke cara itu kita bangun kita ekspektasi x1-nya. X1, x2 sama dengan sepertiga, itu nanti bakal sama dengan sigma x1 ini dengan fx bersyarat x2. Nah, dengan x2-nya udah disubstitusi sepertiga. Ini dikali x1 ya. Caranya segini ya, sesimpel sih. Yang nomor 3 ini kayaknya soal ini deh. Oh, ini soal apa ya? Caranya nomor sih. Lah, aku turun di manual aja lah. Tentukan fungsi pembacak kepadatan fungsi pembacak dari U sama dengan Y2 per Y1. Y2 per Y1 U-nya. Bentar ya. Sebentar. Kayaknya ini pernah dibahas deh ini deh. Di tahun kemarin kayaknya masuk deh ini soalnya. Iya, soal UTS tahun lalu itu juga Kak fungsinya. Sama persis ya. Iya sama Kak. Cuma dijadiin soal cerita aja. Jadi kalau gitu gue nggak bahas ya berarti. Ada pembahasannya kan juga udah dikirim di SAU. Gue ngerjain buntel, males. Oke. Hah, bentar ini juga sama kan? Sempat masuk kan ini? Apa aku yang salah? Iya, itu juga Kak. Oke. Oke, kalau gitu ini udah pembahasannya di SAU ya. Aku langsung loncat ke soalnya Putri aja ya kalau kayak gitu. Soal lompat ke soal tahunku. Teori peluang. Hal, 2020, 2021. Oh, di yang tadi ya Mas ya. Nah, ini soal saya. Bukan tahun ini. Oh, tahun gua 2022, 2023. Ya deh, gua bahas soal ini. Semoga bisa ya. Belum baca, sempat baca soalnya. Aduh, soal cerita ya awal-awal. Skip dulu lah soal ceritanya lah.
Ini yang nomor 2. Nomor 2 ini kayaknya soal nomor 2 ini mesti ini sih. Masih ada pecah grafik soal nomor 2 ini. Soal nomor 2 ini nanti tuh intinya tuh kita tuh mecah kembali ke 0Y1, 1Y4. Ini tuh soalnya domainnya berbeda dari Pubacak ini. Soalnya karena dia tuh domainnya dari -1 sampai X sampai 2. Bentar, ini kayaknya aku pernah ngerjain. Coba dulu. Yang nomor 2 itu juga soal UTS tahun lalu, Kak. Soal tes tahun lalu juga ya? Makanya Iya. aku kayaknya pernah ngerjain. Oke deh kalau gitu. Ini kayaknya ada di soal Buduma kan ini? Yang kemarin gue ngerjain juga masalahnya. UTS tahun lalu maksudnya, Kak. Oh iya itu udah gue pernah kerjain ya itu ya di sawah itu di Kim sih gue makanya kok pernah kerjain. Yang nomor Oke lah ya. 1, iya. Enggak, sorry nomor dua yang ini. Gue Iya, pernah nomor kerjain 2, ini. iya, Kak. Oke lah ya. Ini sebetulnya yang C ini dibilang minta kovariansi ya ini ya. Aku langsung cat nomor 3, nanti aku balik ke nomor 1 lagi. Ini kan fx-y sama dengan X bersyarat dengan domain ini. Ini X. Wah, ini agak enggak. Tentukan C agar memenuhi persamaan kemudian belum bersama. Ini C-nya mana? Salah soal kah? Oke lah ya, aku anggap salah soal ya, nggak ada C-nya. Jadi sebetulnya sih kalau aku nangkep ya, X kuadrat plus Y kuadrat ini lingkaran gitu. Kuadrat kurang dari 1 ini lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari 1. Dan ini tuh fx-y ini tuh kayak sumbu setnya lah, sumbu setnya bisa dibilang. Jadi kalau misalkan lebih kurang dari 1 ya udah pakai luasan lingkaran aja. Kalau aku nangkepnya gitu ya, kalau ini lingkaran, kalau benar lingkaran ya. Dan jumlah dan luasan peluangnya itu harus 1 kan nilainya. Aku sih harus mikirnya gitu. Yang A ini gini. Lalu yang B, fx-y ya kayak tadi ya, fx-y tinggal cari marginalnya satu-satu, tinggal cari marginalnya. Nanti ini kita sama dengan yang ke fx peluangnya ini dibagi f-y. Nanti y-nya tinggal masukin setengah, y-nya subs. Tujuannya karena situ lagi. Kalau untuk C ini bahkan nanti diminta tuh eh, ekspektasi XY kurang ekspektasi X kali ekspektasi Y. Ini tuh kovariansi yang diminta. Ya. Kovariansi setahu aku ada itu kan ya. Ada rumusan yang cari dulu. Oke. Berarti kalau gitu ini ekspektasi X dan ekspektasi Y ini pakai fungsi kepadatan bersama ya. Dipakai ya. Soalnya kan dia pakai 2 buah bacak gitu. Nanti berarti integralnya double ini, yang XY ini. Integral XY fx, y dx dy. Dari domainnya sendiri. Dari domainnya. Misalkan domainnya tuh gini ya. Kalau misalkan kita main ke domain tuh. Misalkan ada domain tuh mana sih? Misalkan A, X1, X2, B gitu ya. Jadi ya domainnya dari X2 itu sendiri ya udah domainnya tuh X1 sampai ke B gitu. Tapi kalau untuk domain X1 itu ya dari A sampai B. Domain X2-nya dihilangin. Jadi misalkan
kita pakainya X2 dulu. X2 dulu berarti X1 sampai B. Nah, setelah X2 kita pakai, kita hilangin X2-nya. Sehingga domain dari X1 tuh dari A sampai B. Gitu sih kalau misalkan kalian bingung cara nentuin domainnya gimana. Oke, nomor 4. Misalkan ini satu nomor ya harusnya. Misalkan mau baca X dan X2 mempunyai fungsi bersama, X1, X2 dengan X1, X2-nya seperti itu ya. Misalkan Y1 itu sama dengan X1 per X2 dan Y2 sama dengan X2. Ini berarti nanti pakai ini ya, yang pakai, oh ini kita suruh transformasi X2, X2, Y2. Ini harusnya bukan Jacobi kan harusnya. Gua cek dulu. Kayaknya di filenya. K itu nomor 3 harusnya FKP bersamanya untuk X kuadrat Y kuadrat. Oh, oke oke. Nanti gua cek lagi ya. C-nya itu sebetulnya sih ke arah tingginya itu ya nanti ya. Wah, rencana. Kan Y sama dengan ini, Y2-nya sama dengan X2. Yang kedua pasti gampang ya. Yang pertama ini, enggak. Yang pertama ini yang agak pusing. Bagian dari buku baca. Pertanyaan dari perkalian ya. Ini ya, pakai yang atas nih ya. Nomor 1 nih ya, caranya mirip ya. Karena dengan definisi tersebut, misalkan U sama dengan U1 X1 X2, Y2, U2 X1, X2. Nanti dicoba langsung pakai cara ini fungsi satu-satu pemetaan gitu kan. Ini bisa langsung dicoba ini ya. Tinggal dimasuk-masukin aja sih sebetulnya kalau misalkan di script ini. Kita cari fungsi fungsi W1 W2-nya gimana sama terhadap Y1 Y2, W2 Y1 Y2-nya gimana. Ya udah deh, nanti kita tinggal substitusi ke persamaannya udah selesai. Kita nggak pakai. Tapi hati-hati kalau misalkan continue, kalau misalkan ke continue nanti kita perlu yang namanya Jacobi atau kita bisa bilang tuh yang J ini. Nanti ada determinan determinan dari yang perkalian matriks ini. Kanan kali kiri, kanan kurangi kiri kalian ini. Oke, ini soalnya persis. Ini kayaknya persis yang ini deh. Yang kuis TP kemarin deh kayaknya. Yang dikasih sama gurunya. Yang ini ya. Tapi cuma bedanya 1 sampai 3 ya. Sama beda fungsi peluang aja. Oke lah ya. Kalau gitu aku langsung lanjut yang B. Yang B ini fungsi mangsa peluang marginal dari Y1. Ya udah ya, tinggal di sigma aja ya. Kalau kita udah dapat fungsi peluang masa peluangnya bersama, ya udah tinggal di sigma ya. Terhadap X terhadap Y2. Nanti jadinya FY1 kan. Paham ya kayak ya? Atau ada pertanyaan Mas ya? Sebelum aku lanjut ke nomor 1. Aman lah ya? Langsung asumsikan lah ya. Oke, untuk yang nomor 1 nih coba kita telah dulu deh.
Misalkan suatu portofolio dimiliki suatu perusahaan, sebanyak 34% pemegang polis itu beli produk asuransi A, lalu 47% beli produk asuransi B, lalu untuk C itu kita belinya produk asuransi selain produk asuransi A dan B, berarti asumsikan semuanya masuk C. Jadi pulangnya berapa? Ini 1 dikurangi 0,3. 1 dikurangi 0,34 dikurangi 0,19 ya ini ya, peluangnya. Nah, lalu dia itu bilang sebanyak 50% dari mereka yang membeli asuransi produk A, jadi dia beli lagi 50% di sini. Itu tuh ternyata mendapatkan diskon besaran premi. Jadi premi dia tuh dikasih diskon. Jadi ada diskon. Sehingga 50%-nya nggak ada ya harusnya. Sebanyak 50% nol. Lalu untuk yang ini kita yang satunya lagi 70% diskon ya. 70% diskon dan duanya ini berapa ini? 35% doang diskon. Ini berarti 65% no dis. Ini 30% no diskon. Nah, lalu dia tuh perusahaan ini ingin mengevaluasi pemberian premi diskon ini. Seorang mau diambil acak dan tepat terambil adalah pemegang polis yang tidak mendapatkan diskon premi. Berapa peluang dari dia? Jadi dia intinya tuh dia tuh pemegang polis ini yang diambil ini diberikan pemegang polis tuh tidak. Nah ini berapa peluang bahwa terambil secara acak tersebut membeli polis B. Jadi dia peluang membeli polis B apabila diketahui dia tidak memiliki diskon premi. Jadi ya gitu ya ujung-ujungnya. Kita kita dulu mesti buat yang ini mirip kayak yang soal apa sih? Yang rumah sakit itu kalau kalian tahu yang ada HI tertular penyakit itu ya. Cuman ini dibuat soal hidup. Jadi yang B ini American Police ya wait apa ini kayaknya bias nggak sih nanti pakainya? Kepalaku bias ya ini. Aku coba lihat dulu. Bias. Ini ya pakai bias ya ini ya soalnya ya. Coba ya sebentar aku kasih contoh deh. Nah ini contohnya nih, contoh bias ya ini pasti pakai bias ya. Mirip soal nomor B. Jadi nanti bakal dijumlahin kayak gini. Nah, oke, persis ya soalnya ya, nggak ada berubah ya. Pokoknya yang penting kalian bisa ngegambar peluangnya aja. Makanya kok coba-coba ini mirip bias. B ini kan B ini kan berarti kan penempatan hotel istilahnya, atau katanya kan penempatan investasi lah ya. Lalu yang A ini dia tuh bilang tuh kayak apa namanya? Dia mendapatkan kamar mandi yang tidak baik dan baik gitu. Ujung-ujungnya nanti ke arah bias itu. Dan soalnya persis ya ini ya, sama ya. Hampir sama ya, cuma angkanya doang yang diganti ya. Jadi peluang dia dapat A, coba kita kerjain. Peluang dapat A ya udah 0,34. Peluang dapat B, nah seterusnya itu silakan tulis sendiri. Lalu untuk misalkan peluang A diberikan diskon, peluang diskon diberikan A itu berarti 0,19
Nah, gitu. Uang diskon dengan B itu 0,7 gitu. Ya, dan seterusnya lah. Nanti bakal ngerjainnya sih sama kayak bias ini sih. Nanti pakai caranya. Ada pertanyaan sebelum gua lanjut ke soal lainnya? Ada soal lagi nggak? Yang ini, yang tadi yang dikasih, yang ada CC-nya ini ya, ini C-nya harusnya di sini ya katanya ya. Cuma nanti bakalan, ya sih kalau aku nangkapnya sih X kuadrat plus Y kuadrat itu nanti bakal bentuk bola dan Z-nya itu, sorry, ini kan fungsi Z ya. Kalau kalian udah jadi kalkulus ya, pokoknya jumlahnya satu aja gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau nanya soal lain lagi? Kuis kemarin kayaknya bisa semua ya. Kuis satu kemarin nih. Oh ya, sama kemarin tuh ada yang nanya ke aku kan. Sebetulnya tuh ada yang ngechat ke aku kemarin tuh. Ini tuh PANB sama PB itu sama ya. Sama PBNA ya. Nggak ada beda ya ini ya. Jadi kalau misalkan ketika ke kita misalkan buat ke persamaan yang ininya, itu kan PANB itu kan bisa aja AB, PB, atau kan PB diberikan A dikalikan A PA gitu. Jadi sama ya. Sebetulnya nggak ada beda ya di situ ya. Asal nggak boleh dilanggar, pokoknya sigmanya nggak harus satu. Itu yang itu kemarin tuh kayaknya ada soalnya sigmanya nggak satu gitu. Kayaknya ada pertanyaan nggak? Dari ini Nisa sama Beatrice doang yang datang. Udah pada jago kayaknya yang lain. Ada yang mau tanya? Oke. Udah pada jago nih kalau dia. Soal agama ini. Udah ada kuncinya. Tunggu recording itu Kak. Waduh, semuanya nunggu recording nanti. Gak ada yang tanya, tiba-tiba bingung. Kemarin tuh ada yang nanya ke Bu Ria ya, masalah cicit ya. Kemarin tuh nggak salah, Bu Ria bilang ke aku pada pas bimbingan ada yang nanya cicit. Cuma nggak tahu ya itu boleh atau enggak ya. Maksudnya cicitnya dikasihnya gimana gitu, aku juga nggak tahu sih sebetulnya. Ini soal, wah ini kayaknya sih, oh ini kuis 2, pantesan kok. Nggak masuk materi semua. Satu, coba deh, satu deh. Oke, ini sama ya kayak tadi ya, ini min satu ya. Bukan satu, ini min satu nih, salah ketik nih pasti. Karena dia pasti pecah domain. Ini sama kayak nomor 3 kan, sama kayak yang soal ujian. Ini doyan banget di dosen-dosen ngasih soal ini. Yang nomor satu ini sebetulnya intinya tuh gini. Mungkin banyak yang bingung yang nomor satu ya. Katanya emang it's so simple, just a little theory, tapi banyak yang bingung. Jadi sebetulnya kalau misalkan kejadian saling bebas dan saling lepas, bentar gue cari dulu analoginya. Kalau misalkan kita punya saling bebas itu sebetulnya mutual eksklusif, saling bebas, saling bebas independen kan ya. Artinya itu tidak mempengaruhi satu sama lain gitu kan. Dan saling lepas itu artinya irisan di antara mereka tuh nggak ada gitu.
Jadi contohnya gini, misalkan ada mahasiswa aktuaria dan kedokteran gitu. Tapi jumlahnya mereka tuh saling bebas. Maksudnya gini, orang yang mendaftar kedokteran sama daftar aktuaria itu tuh independen, nggak ada saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Kayak nggak ada yang saling ngajak, nggak ada yang saling apa, benar-benar pure dari keinginan mereka sendiri, dan mereka tuh pengennya bisa masuk aktuaria dan masuk kedokteran gitu. Tapi mereka tuh nggak boleh ada jadi keduanya, makanya mereka saling lepas. Jadi nggak ada tuh anak aktuaria ngangkat jadi dokter, anak dokter ngangkat jadi aktuaria, itu nggak ada. Jadi itu definisi dari saling bebas dan saling lepas. Lalu untuk yang B, saling lepas tapi tidak saling bebas tetapi tidak saling lepas. Jadi ya udah, kalau misalkan saling bebas berarti artinya sebetulnya tuh logikanya sama kayak tadi, anak dokter sama anak aktu itu tetap independen dalam menentukan pilihannya, tetapi asumsinya mereka bisa pilih yang sama. Jadi ini contoh nih, dari 100 orang, kalau gue punya analogi 100 orang ya, 100 orang ini tuh awalnya misalkan nih, dia itu kayak peluang jadi dokter misalkan 0,3 gitu. Ya udah berarti kan 30 orang mungkin jadi dokter ya. Atau enggak mungkin berapa orang gitu kan. Nah, dari 100 orang ini juga dipilih dengan peluang misalkan 0,3 juga masuk aktuari, berarti 30 anak. Tapi kan tetap ada yang anak yang udah kepilih di dokter ini, udah kepilih ke 30 anak ini, dan ada juga dari yang 30 anak ini udah jadi aktuaria juga gitu sebetulnya. Jadi sebetulnya mainnya nanti diasumsikan aja. Asumsikan kalau mereka tuh nggak bisa punya dua role yang sama gitu istilahnya. Tapi kalau misalkan saling bebas ya udah jumlahnya itu nggak boleh dibatasi kayak gini. Kalau misalkan jumlahnya dibatasi kayak gini, mereka nggak saling bebas soalnya. Karena mereka pasti tuh ujung-ujungnya itu ke sisanya. Paham nggak kira-kira sampai sini? Kalau misalkan kalian batasin kayak gini ya, misalkan 100 orang nih ya, gue batasin nih misalkan batasnya 100 orang. Kita ke dokter dulu 0,3. Berarti otomatis sisanya cuma bisa jadi aktuaria kan cuma 70 orang. Jadi mempengaruhi sebelumnya itu. Itu nggak boleh. Nah, jadi kalau misalkan contoh yang C, saling lepas dan tidak saling bebas. Ya udah, bilang aja dari 100 orang aktuaria, ya kan, mereka tuh tetap cuma bisa jadi dokter dan sisanya memiliki kemungkinan jadi aktuaria. Jadi dia ada kayak jeda ceritanya gitu. Jadi sebenarnya saling mempengaruhi. Misalkan jumlah dokternya 30, ya udah next aktuarinya cuma bisa maksimal 70 orang kan gitu sudah logikanya. Kalau misalkan sebelum dokternya 20 gitu kan, jadi anak aktuarinya cuma bisa 80 orang gitu. Paham ya secara logikanya ya? Lalu untuk D, tidak saling lepas sekaligus tidak saling bebas. Tidak saling lepas berarti ya udah bilang aja apa namanya? Tidak saling lepas ini berarti tidak saling bebas nih berarti pasti ada pengaruh ke sebelumnya misalkan 100 anak gitu kan. Tapi dari 100 anak tidak saling bebas ya. Itu nanti analoginya dulu. Tidak saling bebas, tidak saling lepas. Kalau misalkan bersyarat itu pasti tidak saling lepas. Kalau misalkan dia pengen tidak saling lepas berarti ada irisannya. Oke, sebetulnya bisa sih kalau mau dipaksa sih. Aku punya analogi. Jadi misalkan kita harus punya 100 orang gitu kan. 100 orang, 100 orang yang mendaftar gitu kan. 100 orang yang mendaftar gitu kan. Tapi dia didaftarin dokter dulu, 30 orang. Ya udah setelah dengan 30 orang, 50% dari kedokteran itu, nah itu tuh logikanya. 50% dari kedokteran itu bakal nanti jadi aktuaria. Jadi otomatis kan pasti ada edition keduanya kan. Besok terus ADW. Ya maaf Kak, fotonya dari routing Kak, besok terus ADW. Gak apa-apa lah, terus ADW kan tinggal nyontek prior. Apalin kair. Gak apa-apa, aman. Gue kira mau keren buat sepi. Kalian ada pertanyaan nggak? Udah tanya-tanya soal-soal aja lo. Yang belum belajar aja boleh dah. Gue jelasin ulang. Kapan lagi kok mau jelasin ulang kan? Tapi sih kita sama-sama belajar di TP kan ya. Hehehe.
Oke, aku jelasin nebak yang nomor 4 kali ya ini ya. Ini entar, peluang C dengan peluang. Oh, ini mah nanti. Ini gua tahu nih soalnya Karaman. Gua coba jelasin di nomor 4 deh. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah selesai nomor 4. Ya, aku kasih lagi ke Claudia. Wait. Oh, ini. Gue hilang dulu. Oke, analogi pohon pinus ya guys ya. Pohon pinus. Oke, analogi pohon pinus. Misalkan, ini. Aku saranin sih kalian tulis pubacak ya. Jangan malas-malas ya, pubacaknya apa ya. Misalkan kalau gue sih biasanya tulisnya gini ya. X, ya mau tulis PTTA, mau tulis di notes, boleh. Mau tulis, ya pokoknya misalnya pubacak sih pubacak. Ini PTTA yang menyatakan apa gitu kan, supaya kalian nggak bingung dengan kata tidak. Maksudnya dengan kata komplemennya sama kata yang bagusnya itu nggak ketukar gitu. Misalkan kamu, ini kan dia kan bilang kan Y itu misalkan PA pinus yang terinfeksi, pinus infeksi per are satu hutan pinus, satu hutan pinus ya. Jadi intinya dia tuh mengikuti distribusi Poisson. Poisson dengan lambda rata-rata 8. Oke, nggak ada masalah di sini. Pohon tersebut, investasi tersebut disemprot dengan insektisida dengan biaya $5 per pohon. $5 per pohon ya. Ditambah lagi dengan biaya peralatan sewa $45. Dan ini gue sempat kejebak di sini kemarin sih. Gue kira peralatan sewanya $45 itu untuk satu pohon ya nih. Ternyata itu maintenance cost untuk seluruhnya gitu. Nah, misalkan C menyatakan total biaya penyemprotan untuk satu area hutan yang dipilih secara acak, tentukan nilai harapan. Berarti ini kalau gitu ini ya, berarti kalau gitu nilai dari C sendiri ini, C itu sendiri sama dengan ini ya. Y dikali 5, Y kali 5 tambah $45 ya. Karena dia tuh, Y-nya tuh pertama tuh menyatakan banyaknya pohon pinus. Ya kan, salah kan. Jadi kita masih harus bisa membuat persamaan ini dulu. Pinus, pinus, tulala. Buat persamaan ini dulu ya. Ya udah ya, tinggal nentuin ekspektasinya bisa kan ya. Ekspektasi C sama dengan ekspekt 5 kali ekspektasi Y. Ditambah 45, ekspektasi Y-nya Poisson ya, lambda itu sendiri 8 gitu kan. 5 kali 8 berapa tuh? 40, 45, 85 berarti kan. Simbangan baku ya pakai variansi. Tapi kalau pakai variansi ini ya coret ya. Var C sama dengan 25 var Y gitu. Varinya cari, ini kan Poisson ya udah berarti 8. Selesai 25 kali 8, 200. Oke, dapat. Dapat langsung ya. Dalam skala apakah C berada di peluang setidaknya 0,75. Ini soalnya aku mau tanya, ini udah diajarin sama Buya nggak ya? Oke, kayaknya gue nggak itu ya. Nggak pernah dengar Buya bahas ini. Kalau Bu Tri sih ya. Sebetulnya dalam C selang berapakah peluang dalam sebenarnya? Oh, dia tuh ternyata kayaknya gini deh. Dari P kecil lebih kecil dari C kecil sampai ke 0,7. Nanti kita coba nanti cari C-nya ini sendiri berapa gitu. Ya udah sebetulnya kan kita ya kalian nggak tahu Poisson itu apa ya.
Ini sifat Poisson ini ya. Anggap aja gini deh, logikanya deh, kalau Poisson tuh unik banget sebetulnya. Misalkan kita punya Y gitu kan. Y itu banyaknya tadi kan pohon pinus ya. Misalkan kalian pohon pinusnya banyaknya kali 5 ditambah $45 gitu kan. Ya udah kan berarti kan rata-rata untuk sorry ini harusnya nggak masuk ya. Soalnya variansinya. Oh, ini pakai ini. Sorry. Ini bisa pakai ini ya. Pakai normal baku yang X min mu bagi sigma ya. Nanti pakainya tuh pakai yang ini. Nggak tahu dah kalian udah jadi itu belum nih. Gua tulisin dulu lah apa ya. Berarti tuh kalau gitu tuh berarti kan ini kan berarti kan P C min mu sigma B kecil sama dengan C kecil min mu per sigma C sama dengan 0,75 itu. Nah ya udah setelah itu berarti PZ Z ini distribusi normal walaupun 0,1 C min mu per sigma. Ini 0,75 sama dengan 0,75. Tinggal pakai ini ya. C min mu per sigma sama dengan inverse normal baku 0,75 ya. Pakai kalkulator kalau nggak ada. Kalau misalkan, sorry. Kalau misalkan ada pakai kalkulator bisa. Kalau nggak bisa pakai kalkulator bisa, kalau dikasih tabel normalnya sih harusnya. Setelah kalian dapat yang angkanya yang kanan ini berapa, nanti tuh berarti C min mu sama dengan ini inverse 0,75 dikali sigma ditambah mu berarti C-nya. Ya udah nanti dapat C-nya berapa? Oke, dapat berarti ya. Tadi ada mau tanyain lagi nggak? Sebelum gue balikin lagi ke Audi. Kayaknya udah pada nggak ada yang mau nanya. Cuman baru 1 jam loh. Kalian nggak ada yang mau nanya lagi kah? Ayo tanya aja guys. No, tuh mumpung ada gua. Gue juga belajar TP sama-sama. TP gua nggak jago kok guys. Makanya kan gua ngulung. Jarang-jarang private. Iya bener private nih sama gua nih. Sekarang nih. Gua ada file TP nggak ya? TP itu semester. Oh, oh ini. Oh nggak ada sih. Nggak ada yang bisa gua bagi kan. Oke. Sini. Oh, udah deh kalau gitu. Gua kembaliin lagi ke Audi lah. Oke. Ini yakin gak ada yang mau nanya, guys? Jarang-jarang loh. Ada yang baru join, Kak? Ada jago udah gue bilang. Ini ada yang baru join. Yang baru join ada mau nanya nggak? Kayaknya keluar lagi. Sudah lah. Yaudah aku hitung sampai dari 10 sampai 1 ya, teman-teman. Kalau misalkan nggak ada yang mau tanya lagi, ya udah kita cukupkan sampai di sini aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya udah, oke. Ya udah, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kawan TOEFL yang udah meluangkan waktunya tutor pada malam hari ini. Eh, Ya, semoga bermanfaat semua yang sudah kawan TOEFL sampaikan untuk teman-teman yang mau ujian. Dan semangat ujiannya buat teman-teman semuanya.